Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini masih diberikan nikmat sehat. Itu adalah nikmat yang paling utama. Dan pada channel Karseno Pijat Refleksi membahas pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dilakukan secara mandiri, dan saya sarankan jalankanlah terapi pijat dan terapi mandiri ini, yaitu setelah beraktivitas, karena dengan selesainya beraktivitas maka ada kekencangan dengan beraktivitas tersebut, maka kita relaksasi dengan pijat mandirinya, yaitu setelah beraktivitas. Dan jangan lupa cek juga video-video di deskripsi saya. Ada berbagai macam hal mengenai pijat dan terapi mandiri, dan pilihlah apa yang dibutuhkan oleh sedulur sekalian. Dan saya sarankan untuk menjalankan pijat dan terapinya yaitu setelah beraktivitas, dan lakukanlah 4-6 minggu untuk lebih maksimalnya. Dan pada pertemuan kali ini saya akan memijat yaitu pinggang sesuai permintaan dari subscriber kemarin, yaitu pijat pinggang mandiri, dan akan saya praktekkan dan saya tutorialkan yaitu mengenai pijat pinggang secara mandiri. Namun sebelum ke tutorial cara praktek pijat pinggang secara mandiri, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar sedulur semua dapat mengikuti terus pijat dan terapi mandiri di channel Karseno Pijat Refleksi. Langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa kita beri krim pijat dulu di area pinggang yang akan kita mulai pemijatan, sambil kita tekan-tekan seperti ini untuk merelaksasi otot-otot yang akan kita lakukan pemijatan. Kemudian tekanlah pinggang bagian kanan dan kiri menggunakan 4 jari, dan kita pijat ke arah luar dengan cara seperti ini sampai dengan bagian bawah, yaitu bagian bokong. Kita tekan dengan 4 jari, kita tekan-tekan keluar dengan cara seperti ini. Lakukanlah 8 hingga 10 kali pemijatan. Ini adalah namak dari samping seperti ini, yaitu jempol kita tahan di bagian luar perut sebelah luar seperti ini agar ada penekanan untuk otot pada bagian pinggang. Pada intinya yaitu pinggang terasa sakit karena ada kekencangan di bagian saraf pengapit, yaitu saraf kanan dan kiri. Kita relaksasi dan kita kendurkan. Kemudian kita relaksasi di bagian bokong, itu sampai ke bagian bokong paling bawah, yaitu di atas paha. Kita pijat dengan 4 jari dan kita tekan-tekan seperti ini. Lakukanlah 8 hingga 10 kali pemijatan dengan 4 jari untuk merelaksasinya terlebih dahulu. Barulah kita maksimalkan dengan menggunakan jempol untuk pemijatan selanjutnya. Setelah relaksasi dirasa sudah cukup, lalu kita tarik ke arah bawah dengan 4 jari juga. Lakukanlah 8 hingga 10 kali pemijatan. Dan untuk selanjutnya yaitu kita posisikan badan seperti ini dengan satu kaki ditekuk 90 derajat. Barulah kita lakukan pemijatan untuk maksimalnya, yaitu dengan menggunakan jempol, dan kita tekan dengan cara seperti ini, seperti halnya tadi relaksasi, yaitu ditarik keluar. Untuk pemijatan pada pinggang sendiri juga sama,
ditarik keluar. Lakukanlah 8 hingga 10 kali, atau juga dengan cara seperti ini. Intinya adalah ditarik keluar untuk saraf besar di bagian pinggangnya, yaitu untuk kita relaksasi. Setelah pinggang selesai, lalu kita turun ke bagian bokong, yaitu kita pijat dari bokong sebelah sini sampai ke atas paha. Itu adalah untuk lebih maksimalnya, dan saya sarankan untuk pemijatan di bagian bokong maksimalkan saja dengan menggunakan jempol ataupun 4 jari seperti ini, dimaksimalkan, karena di bagian area bokong sendiri adalah bagian yang paling capek sekali, yaitu untuk penopang badan ataupun tumpuan titik utamanya, yaitu terutama bagian bokong. Setelah bagi sebelah selesai, lakukanlah pada sisi sebelahnya. Lakukanlah hal yang sama dengan pemijatan dengan jempol seperti ini, ataupun seperti ini adalah lebih maksimalnya. Lakukan seperti hal yang sama, yaitu 8 hingga 10 kali pemijatan. Lakukan secara perlahan dulu, baru lakukan secara maksimalnya untuk merelaksasi saraf ataupun otot di bagian pinggang sebelah luar seperti ini. Kemudian untuk area bokong sendiri, lakukanlah pemijatan secara maksimal saja, karena di sini adalah saraf utamanya, yaitu untuk duduk dan berbagai macam kegiatan, yaitu untuk bokong sendiri adalah utamanya, yaitu lebih banyak duduk dibandingkan dengan kita bekerja, yaitu berjalan. Oleh sebab itu, bokong adalah sarafnya sangat banyak sekali dan sering merasakan pegal dan dirasakan sampai ke pinggang. Untuk lebih maksimalnya adalah kita pijat di area bokong. Setelah pemijatan untuk pinggang bagian kanan dan kiri, lalu kita relaksasikan untuk pemijatan akhir, yaitu kita tekan dan kita tahan di titik-titik ini seperti ini dengan menggunakan 4 jari. Kita tahan, jalan lagi ke bawah, kita tahan. Lakukanlah seperti hal yang sama, yaitu 8 hingga 10 kali pemijatan. Tekan dan pijat sampai ke atas bokong seperti ini. Lakukan 8 hingga 10 kali. Apabila sudah benar-benar terasa ringan, kita lakukan pemijatan bagian pinggang ini dengan maksimal saja. Untuk yang pemijatan yang kedua, dan ikutilah terus pemijatan bagian pinggang ini agar tidak ada yang tertinggal dalam satu gerakan. Kita mulai lagi dari awal, yaitu dengan gerakan kita miringkan badan seperti ini, pemijatan seperti ini, dan simaklah terus, jangan di skip agar dapat menjalani terapi pada pijat pinggang mandiri ini dengan sempurna. Jangan lupa bagi sedulur semua yang belum subscribe channel saya, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan saya sarankan untuk menjalani terapi ini adalah sore hari ataupun menjelang istirahat, di saat kita benar-benar sudah selesai beraktivitas, yaitu fungsinya adalah mengendurkan otot-otot. Setelah seharian kita beraktivitas, ada kekencangan, lalu
kita urai dengan pijat dan terapi mandiri. Dan untuk sedulur semua yang membutuhkan satu pijatan, yaitu untuk kebutuhan sebagai sedulur semua, yaitu pilihlah dan cek di deskripsi video saya, ada berbagai hal pijat dan terapi mandiri, yaitu tutorialnya. Dan lakukanlah pijat dan terapi mandirinya maksimalnya yaitu 4-6 minggu agar ada hasil, dan lakukanlah secara kontinu setelah melakukan 4-6 minggu. Dan saya sarankan untuk pemijatannya sendiri yaitu relaksasikan terlebih dahulu, baru dimaksimalkan ke titik utamanya. Dan untuk tutorial selanjutnya saya akan membagikan yaitu cara mengatasi sakit pinggang dengan terapi ataupun dengan fisioterapi untuk tutorial selanjutnya. Dan pada tutorial sebelumnya telah saya buat juga yaitu pijat refleksinya untuk bagian pinggang. Dan saya sarankan untuk tutorial kali ini yaitu pijat mandiri pada bagian pinggang, yaitu pijatlah dari bawah belikat hingga ke bokong, yaitu di atas paha. Pijatlah dari pinggang terlebih dahulu, kemudian disambung ke bagian bokong. Lakukanlah pada sisi kanan dan kiri yang sebelumnya telah direlaksasi, yaitu dari kedua sisi. Lakukanlah pemijatan dari atas ke bawah dan ditarik keluar, dan lakukanlah 8 hingga 10 kali pemijatan. Untuk lebih maksimalnya lakukanlah 3 set secara berturut-turut. Demikianlah tutorial pijat pinggang mandiri pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Dan sakit pinggang sendiri yaitu biasanya disebabkan dari berbagai macam hal. Di antaranya adalah salah posisi duduk, kurangnya asupan minum air putih sehingga dapat mempengaruhi kinerja ginjal yang dapat mengakibatkan pinggang terasa panas dan nyeri. Dan saya sarankan jalankanlah terapi ini pada sore hari, dan jagalah pola minum, jagalah pola duduk, dan yang mengakibatkan sakit pada area pinggang. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung Karseno Pijat Refleksi dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar terus dapat mengikuti tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi selanjutnya.